Ya, pertama kita harus lebih menekankan peringatan ini pada diri kita dulu, baru yang lain. Sebelum yang lain kita berdiri dulu. Apakah kita ada apa enggak? Kemudian ketika berlaku ke orang lain, dahulukan husnudzon. Artinya ketika melihat orang yang menurut pandangan kita ini kelihatannya orang ini kafir atau munafik gitu, dahulukan dulu husnudzon. Mungkin belum sampai kepada mereka ilmu yang benar. Mungkin dari kita orang Islam, baik awamnya maupun ulamanya, belum bisa menyampaikan kepada mereka sehingga mereka bisa meyakini. Mungkin informasi sudah nyampe, tapi itu nggak buat dia yakin bahwa akan kebenaran Islam. Nah, itu juga tanggung jawab kita sebenarnya kan. Ulamanya malah kayak gitu misalnya, atau jadi membuat kok muslimin kok terbelakang gitu, muslimin kok, jadi nggak membuat mereka tertarik. Itu kalau menurut Imam Al-Ghazali dan banyak ulama yang lain itu belum kafir gitu, walaupun belum Islam gitu. Jadi ketika belum nyampe ke mereka hujjah tammah yang sempurna kepada mereka, maka sebenarnya mereka belum dihukumi sebagai kafir gitu. Terus jadi dahulukan dulu husnudzon gitu ya, ke orang lain. Bahwa kita keras ke kita, bukan sebaliknya, keras ke orang, ke kita lemah gitu. Terus yang berikutnya, ini sebenarnya banyak hal menarik ya tentang permisalan tentang munafik yang kita bahas pada ayat ini, gitu, ayat yang kita bahas pada hari ini ya, tentang bahwa mereka itu sebenarnya sudah mendapat petunjuk. Ini benar nih petunjuk nih, tapi dia dengan sadar menukarkan itu untuk kesesatan gitu ya. Jadi dia sudah dapat petunjuk, ini kan orang yang sakit banget lah ini kayak gini, fi qulubihim maradun ini. Sudah dapat petunjuk, ditukar dengan kesesatan, membeli kesesatan dengan petunjuk. Nah, ini pasti rugi dia. Terus juga permisalan di sini juga menjelaskan bahwa orang ini seperti orang yang sudah dikasih api ya. Api itu kan, dengan api itu dia bisa melihat, bisa cahaya. Tapi api itu justru tidak membuat manfaat buat dia, sehingga akhirnya manfaat itu diibaratkan di sini dengan cahayanya, sehingga api itu dipadamkan sendiri karena dia, sehingga yang dia dapat adalah, kalau api itu cahaya, api itu kan ya ada panasnya, ya ada asapnya yang buat sesek gitu ya, ada macam-macam lah. Jadi kan, tapi manfaatnya yang dia dapat ya seseknya, terus yang gitu-gitunya, hitamnya, gelapnya gitu ya. Jadi yang dia dapatkan justru yang nggak bagusnya gitu ya. Dia melihat agama ini misalnya, yang dia lihat, dia di Islami harus sholat, ini harus keluarin duit, misalnya kalau ada ini harus keluarin zakatnya. Yang dilihat itunya, padahal dia nggak melihat cahaya yang luar biasa yang diakibatkan dari situ. Ketika dia sholat, dia bisa tenang, dia bisa melakukan, bisa produktif, bisa zakat. Yang dilihat jeleknya. Jadi orang munafik itu kira-kira seperti itu. Dia nggak akan bermanfaat. Manfaatnya itu nggak ini. Terus juga dia selalu takut ketika duduk di majelisnya Rasul, kan hadir dia. Dia takut nih ada ayat yang turun buat dia gitu. Takut kebongkar rahasianya, apa yang ada di dalam hatinya itu. Jadi selalu takut gitu. Sehingga orang-orang munafik ini dia nggak menikmati gitu. Padahal dia tahu, tapi dia punya maksud-maksud lain yang takut terbongkar gitu. Ketika ini sebenarnya tadi satu paket sama ayat yang berikutnya ya. Ketika hujan itu manfaat, tapi yang dia lihat ini petir nih, waduh, ini takut. Bahkan diisyaratkan di sini bukan hanya menutup telinga itu, sebenarnya kan cukup dengan ujung jari. Ini asabiahum, ini semua
Jadi bukan cuma ujung jarinya cukup, tapi semuanya dimasukin gitu untuk apa dari saking takutnya gitu. Jadi nggak mau denger gitu, nggak mau denger apa namanya apa yang disampaikan itu. Dan ketika ada kilat, ada cahaya kan, dia jalan. Ini yang di ayat selanjutnya sebenarnya. Ketika kilat itu nggak ada, dia berhenti. Ketika ada manfaatnya, diambil. Maksudnya ketika dia mengaku Islam itu ada manfaatnya, dia pakai dia. Ketika apa namanya ketangkap korupsi gitu, oh dia pakai kopiah, pakai jilbab, pakai gitu ya. Jadi ketika itu dipakai sama dia. Tapi ketika apa hilang itunya, dia diam lagi. Nah ini ciri-ciri munafik yang bisa jadi ada pada kita juga. Tapi yang perlu kita peringatan Nabi yang tadi disampaikan Pak Wawan, Pak Aris juga, jangan sampai ketika apa namanya kita nggak sadar gitu melakukan itu. Kata Nabi dalam satu hadis kan, hati-hati dengan bohong, karena bohong itu akan mengarahkan kamu kepada perbuatan dosa. Dan perbuatan dosa itu akan mengarahkan kamu pada neraka. Ketika kamu melakukan itu terus-menerus, maka kamu akan dapat stempel kadzab, pembohong. Nah, ketika pembohong itu sudah stempel. Jadi ini juga gitu. Hati-hati dengan munafik. Sifat-sifat ini tadi nih, yang apa namanya? Ketika itu kamu lakukan terus-menerus, nanti akan ada stempel munafik. Nah, ketika dapat stempel itu, baru innal munafiqina fi darkil asfal minan nar tadi. Ketika dapat stempel yang sudah terus di profesinya munafik, baru dia keraknya neraka itu. Jadi Allah itu pasti akan memberikan kesempatan gitu ya. Hati-hati kita supaya sadar, supaya ini ayat-ayat kita ini harus keras ke kita, bukan ke orang lain, supaya kita segera sadar kalau kita mempunyai karakteristik ini, sehingga itu bisa segera taubat dan kembali ke yang betul gitu ya.